anak buahnya Aguan. Bagaimana manusia? Dari kemarin saya mencari-cari kalian. Kalian tidak datang menemui kami. Kami itu sedang menunggu apa keputusan dari kalian. Karena kami itu sangat kewalahan untuk menahan amukan dari iblis Barnabas itu. Ya, sebelumnya saya mohon maaf. Memang tadi malam saya ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Ya sudah, lupakan saja. Lalu bagaimana? Apakah kau sudah mau memutuskan untuk mau menanamkan parasit yang satunya lagi ke dalam iblis Barnabas itu? Seperti ini, Tuan. Setelah kau memberitahu kami bahwasanya Tuan Aguan itu sekarang keadaannya sudah kritis. Ya. Seperti yang pernah saya katakan kepadamu, bahwasanya ada perwakilan saya yang mau mengecek ke kediamannya si Yai Aguan itu. Ya. Setelah perwakilan dari kami mengecek ke sana, Eyang Martaji kembali pulang dan mengabarkan bahwasanya memang benar banyak sekali korban dari pengikut Yai Aguan yang sekarang tergeletak. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, kok Aguan nggak ada? Kan sudah saya katakan, Profesor Aguan sedang dibawa untuk diobati agar bisa untuk menjaga ataupun melanjutkan ataupun mau menghentikan penelitian ini. Profesor Aguan sedang dalam proses pengobatan dan saya pun sudah bertemu dengan Profesor Aguan dan dia malah mengatakan dia itu ingin bertemu dengan dirimu manusia. Ya, senang hati, itu yang saya harapkan. Jadi kau mau bertemu dengan Profesor Aguan? Boleh. Kalau memang keadaannya memungkinkan, silakan saja. Dia bilang seperti saya, jika kau bertemu dengan manusia itu, saya ingin bertemu dan berbicara dengannya. Silakan kalau memang bisa. Baiklah, saya meminta satu raga untuk dimasukkan Profesor Aguan. Silakan, Mas. Baiklah. Bersiaplah. Profesor Aguan dalam kondisi yang sangat lemah. Baik, benar. Sini Mas, sendal sini aja nggak apa-apa. Sini aja ya. Nah, itu. Ini. Bawakan. Bersiaplah. Tuan Profesor, seperti apa yang Tuan inginkan. Tuan ingin berbicara dengan mereka semuanya. Sebenarnya ada hal apa yang ingin Tuan bicarakan dengannya? Sedangkan kondisi Tuan sekarang sangat lemah. Kami sedang berusaha untuk mengobati Tuan dan menyembuhkannya. Sebenarnya apa yang telah terjadi, Yai Aguan? Ini kesalahan saya, Mas. Saya meminta maaf karena tidak mendengar apa yang kau ucapkan kepada sekarang. Saya mengetahui bahwasanya semua yang kau katakan sebelum ini itu adalah benar. Saya dibuat terluka oleh penelitianku sendiri. Apakah tulang rusuk Tuan patah? Benar. Ini yang paling parah. Sebenarnya banyak dari tulang-tulangku yang patah. Saya tidak tahu akan terjadi seperti ini.
Sesuai dugaan, Barnabon akan bangkit tidak sempurna ketika 13 parasit itu tidak dimasukkan semuanya. Tidak dimasukkan semuanya. Dan asal kau tahu, Iblis Barnabon sekarang sudah memiliki 12 parasit yang saya masukkan ke dalam tubuhnya. Kenapa Tuan Akwan seceroboh itu? Kalaulah saya tahu akan terjadi seperti itu, saya tidak akan memasukkan 2 parasit itu. Setahu saya akan melakukan ini sesuai rencana dan akan berhasil juga sesuai rencana dari saya. Ketahuilah manusia, setiap penelitianku dari dahulu tidak pernah gagal. Gak baik, tetapi sekarang saya gagal melakukan penelitian. Ini menandakan setiap rencana yang mungkin dahulu berhasil akan menemui kegagalan di masa yang akan mendatang. Ini terjadi padaku. Sebenarnya saya mengetahui dan paham akan hal itu, tetapi saya sudah terlanjur terlena dengan keberhasilan yang saya capai, sehingga saya melupakan kegagalan yang belum menghampiriku. Dan sekarang kegagalan itu benar-benar menghampiriku di saat saya merasa ini adalah puncak penelitianku. Seandainya saya mengikuti apa yang kau katakan dan saya menuruti kemauanmu untuk memberikan parasit itu kepadamu, mungkin tidak akan terjadi hal-hal seperti ini. Lalu semuanya sudah terjadi, ya Akwan. Bagaimana cara mengatasi Iblis Barnabon agar tidak menjadi brutal dan mengamuk seperti itu? Apakah tidak alangkah baiknya Yai Akwan menarik kembali 12 parasit yang sudah masuk ke tubuhnya Barnabon? Itu hampir mustahil, manusia. Mustahil? Kenapa? Karena saya sudah memasang kuncian parasit yang sudah saya masukkan ke tubuh Barnabon. Karena saya menganggap banyak sekali yang mengincar parasit Iteriska. Maka dari itu saya pasangkan kuncian di tubuh Iblis Barnabon supaya tidak ada makhluk yang bisa mengambil kembali parasit Iteriska tanpa terkecuali itu diriku. Berarti ya Akwan juga tidak bisa mengambilnya. Benar. Sangat susah sekali mengambil parasit yang sudah ditanamkan kuncian itu. Lalu Yai Akwan mendapatkan ilmu kuncian itu dari mana? Saya membacanya di sebuah buku. Tetap jawaban dari buku tersebut
sudah hilang terbakar. Saya hanya mengetahui caranya untuk mengaktifkan kuncian tersebut. Saya tidak mengetahui cara untuk melepaskan kuncian tersebut. Janganlah terlalu memaksakan tubuhmu, Tuan. Lantas, apa yang harus kami lakukan jika semuanya sudah terjadi seperti ini? Sebenarnya, saya sudah memiliki alat ciptaan saya sendiri untuk mengendalikan iblis Barnabon. Alat? Iya, manusia. Alat apa itu? Alat ini saya ciptakan untuk mengendalikan iblis Barnabon, tetapi dengan syarat semua parasit Idriska sudah berada di dalamnya. Barulah iblis Barnabon dapat dikendalikan dengan alat yang saya ciptakan. Berarti iblis Barnabon akan nurut ketika 3 parasit yang parasit Idriska itu dimasukkan ke tubuhnya. Iya, manusia. Saya meminta maaf kalau saya menjadi sebab, mungkin saja saya menjadi sebab akan kehancuran di daerah ini. Saya meminta maaf karena tidak menuruti perkataanmu. Ya seperti itulah ya Tuhan. Apa yang saya selama ini katakan, kekuasaan duniawi untuk apa? Silahkan berkuasa, tapi ingat Tuhan, semuanya akan mati dan akan ditinggalkan. Mungkin ini cara Tuhan menegur saya. Tapi mengenai kuncian itu, mungkin kau bisa tanyakan kepada sahabat-sahabatmu yang berada di belakangmu. Mungkin mereka mengetahui tentang kuncian. Apa namanya kuncian itu, Yai Akwan? Marilah. Oh ya. Itu saya tidak bisa mengatakannya dengan keras, karena mungkin ini akan didengar oleh makhluk sekitar yang menginginkan parasit Idriska. Satu parasit sudah berada di tangan. Ini tergantung keputusanmu, manusia. Saya meminta tolong padamu. Berarti maksud kedatangan Yai Akwan ke sini agar saya memberikan parasit Idriska yang satu itu, biar iblis Barnabon itu bisa nurut. Itu kemungkinan besar. Saya pun sebenarnya belum mencoba alat itu, tetapi saya yakin alat itu akan bekerja ketika 13 parasit Idriska dimasukkan ke dalam tubuh iblis Barnabon. Saya memberimu 2 pilihan itu, antara kuncian atau kau memilih memasukkan satu lagi parasit Idriska ke dalam iblis Barnabon supaya bisa dikendalikan dengan alat yang saya ciptakan. Saya memilih kedua-duanya, ya apa? Saya akan mencarikan kuncian yang Tuhan tadi sebutkan, caranya, dan saya ingin mengetahui alat apa yang Tuhan ciptakan untuk mengendalikan iblis Barnabon itu. Sebentar. Ini alatnya, manusia.
ketika satu parasit lagi dimasukkan ke dalam tubuh iblis Barnabas, pilihannya ada dua. Kau mengendalikan ataupun kau hancurkan sekalian iblis Barnabas. Kalau di dunia saya ini seperti remote banyak tombolnya, ya Akwan. Kau bisa menekan yang berwarna merah untuk menghancurkan ataupun memusnahkan iblis Barnabas ketika dia sudah bisa dikendalikan dengan sempurna. Atau kau bisa jadikan iblis Barnabas senjata melawan musuh-musuhmu seperti saya ini. Mungkin ini sudah waktunya manusia. Saya menemui ajal. Ajal. Janganlah dipaksakan Tuhan. Jika Tuhan sudah tidak mampu untuk menahannya, alangkah baiknya beristirahatlah. Ya Akwan, alat sementara saya pegang, ya Akwan. Ini manusia, tolong bantu saya. Dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian, terutama kepadamu manusia. Bismillah. Mungkin ini sudah waktunya saya menemui ajal saya, yang dimana ajal saya ini disebabkan oleh karya saya sendiri. Minumlah ya Akwan. Barangkali dengan minuman ini, ya Akwan, sedikit reda sakitnya. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan manusia. Kalau esok hari kau datang menemuiku dan saya sudah tidak ada, kau boleh tanyakan kepada kepercayaanku, karena semua informasi yang saya punya akan saya berikan kepada makhluk kepercayaanku. Saya menandai makhluk ini, ya Pak. Biarkan siapa namanya? Dirwoyo. Biarkan Dirwoyo yang akan menjadi informasi yang ingin saya dapatkan. Namamu mengingatkan saya ke suatu makhluk zaman dahulu, sama persis namamu, Dirwoyo. Siapa dia? Kalau dia Diroyo, bukan Dirwoyo. Diroyo. Ya, dulu waktu itu. Bawalah cepat pulang, ya Akwan. Kembalikanlah posisi semula. Apakah ada alat-alat yang sedang dipasang di tubuhnya? Ada. Ya kasihan ini. Jadi manusia, kami benar-benar berharap kau mau menolong kami semua sebelum lebih banyak lagi korban untuk mereka yang sedang bertugas untuk menjaga ataupun menahan amukan dari Barnabas. Ya, insya Allah. Cepatlah. Baiklah. Ini kasihan sudah masa kesakitan. Mari Tuhan, kita kembali. Saya pamit. Waalaikumsalam. Ganteng dulu. Aduh. Baik teman-teman, ini kita ditemui langsung oleh Yai Akwan. Saya rasa jika kecurigaan saya ini saya utarakan, tidak mungkin. Betapa sadisnya luka yang
didapatkan sama Kiai Ahwan, di mana saya melihat nyata ada sekitar 4 tulang rusuk yang patah dan keluar dari tubuhnya. Ih, ini ya Pak? Iya. Mau Gun? Mau itu. Waduh. Dan kaki yang di sebelah mana? Kanan. Dan kaki yang sebelah kanan seperti mengelupas dan terlihat tulangnya seperti itu. Kalau gambaran di manusia ya. Kayak lukanya kayak udah disobek lepas, jadi dagingnya di sini, tulangnya masih loh. Ih, Kebeset. kayak luka di sepak sapi ya gitu yo. Apa? Dagingnya ngelotok. Kayak digelet dan tulangnya utuh, dagingnya beber loh Mas. Mungkin kalau bener yang jenengan katakan hidup manapun itu sudah tidak bisa dikendalikan, itu posisinya kakinya itu nyepak itu loh, ada cakarnya itu. Ya Mungkin ya nih. Oh ya, ini udah dibenteng ya, aman ya. Tadi kita dikasih 2 pilihan teman-teman, dimana saya dikasih sebuah alat. Alat ini seperti remote. Apa ini? Kalau segitiga PS. ya, PS2. Ya, dimana ada 9 tombol. Salah satunya ini ada yang warna merah, hijau, kuning. Merah itu On off biasanya. iya, kalau di remote TV warna merah yang buat matiin. Ya, dimana pilihan 1 saya disuruh memasukkan parasit Idriska, yang 1 ada di Tuan Bilo. Lalu saya dikendalikan oleh saya untuk mau mengikuti apa perintah saya dan membantu untuk menghadapi sebuah musuh-musuh. Atau mungkin dipencet tombol merahnya ini agar Idris Barnabun itu meledak. Oh, dimatikan sekalian. Dimatikan sekalian. Itu 1. Yang kedua, kita dikasih pilihan untuk mencari kuncian agar 12 parasit yang ada di tubuhnya Iblis Barnabun itu bisa diambil kembali. Lalu Iblis Barnabun nanti tertidur kembali. Oh, maksudnya yang 12 parasit yang ada di dalam tubuh Barnabun ini memang sudah disegel di itu. Iya, menggunakan sebuah kuncian. Oh. Kunciannya apa, Mas? Sihrul Malapaka. Sihrul Malapaka. Sihrul kan bahasa itu apa namanya? Sihir. Sihir, kayak sihir. Sihrul Malapaka. Malapetaka apa ya? Malataka, kalau malataka di ilat orang Jawa kan malateka gitu loh. Maksudnya Keapesan datang. keapasan ataupun kesialan yang datang seperti itu. Sihrul Malapaka. Tadi bilangnya seperti itu, memang tidak boleh dibeberkan, takut banyak yang mendengar, takutnya dimanfaatkan orang, mungkin dimanfaatkan makhluk sekitar ya. Kita tidak bisa memutuskan sendiri teman-teman, tentunya kita akan rundingkan permasalahan ini dengan para sahabat yang lainnya, terutama Tuan Bilo yang memegang parasit Idriska itu, mengenai berita kejadian malam hari ini ya. 2 pilihan, kita suruh mencari Sihrul Malapaka, kunciannya itu seperti apa, atau mungkin kita akan mengendalikan Iblis Barnabun dengan cara menanamkan 1 parasit agar genap, sehingga remote ya, kita sebut saja remote ya, alat remote ini bisa kita mainkan. Ini suruh jungkir balik. Kotak apa Mas? Ini kotak kondol. Apa? 3 kotak-kotak kok RC loro. Gol. Mana tukang pesan. Ya teman-teman, kita akan lanjut lagi yuk. Yo. Nggak dipanggil aja ya. Orang biasa. Kita seram aja, gimana aja kebaiknya sih. Ya panggil aja ya. Iya ya, Tuan Bilo aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya maksud. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisana. Mohon maaf Tuan Bilo, saya memanggil Tuan Bilo secara mendadak. Ada apa sampai saya mau masuk ke dalam ini? Itu sangat tebal sekali dinding yang kau buat di sana. Waalaikumsalam.
Memang benar Tuan Bilo, agar saya merencanakan ini agar tidak ada makhluk satupun yang mendengarnya. Ada apa sebenarnya? Apakah Kisanak mendapatkan sesuatu hal yang sangat penting yang ingin Kisanak sampaikan kepada saya? Sebelumnya, saya meminta maaf lahir batin Tuan Bilo. Jika selama ini saya mungkin kurang berkenan tingkah laku saya, ucapan saya minta maaf lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya akan mungkin selama perkenalan, selama ini kita mendapatkan masalah besar, saya minta maaf sebesar-besarnya bila ada salah saya atau mungkin rekan-rekan saya mewakili semuanya. Baiklah, saya juga meminta maaf selama kita mengenal saya dengan dirimu. Mungkin ada tingkah laku ataupun perbuatan dan tutur kata dari saya yang mungkin itu menyakiti hati Kisanak semua. Saya juga meminta maaf. Sama-sama. Kebetulan saya juga belum, baru yang saya datangi, yang ketemu baru yang Syarif. Yang lain juga belum ini. Karena yang lain masih disibukkan dalam permasalahan ini Kisanak. Bagaimana Kisanak? Saya mendapatkan informasi tentunya penting karena ini harus banyak sekali pertimbangan Tuan Bilo. Tadi saya didatangi oleh Yai Akwan. Kondisi Yai Akwan sekarang sudah sangat mengenaskan, di mana ada sekitar 4 tulang rusuk yang patah dan keluar. Saya lihat itu merasakan begitu dahsyatnya rasa sakit itu. Jika memang berita Yai Akwan kritis memang benar adanya, saya sudah menyaksikan sendiri. Bahkan saya melihat tidak hanya menggunakan mata saja Tuan Bilo. Langsung saya menggunakan kalbu. Memang benar Kisanak. Kejadian yang diceritakan Kisanak pada waktu itu memang benar-benar terjadi. Dan saya pun sudah sepakat untuk memerintahkan beberapa pasukan dari kita, terutama Martaji yang memimpinnya, yang ikut menjaga Iblis Barnabul agar tidak lolos dari jeratan itu Kisanak. Baiklah, jadi Yai Akwan menitipkan sebuah pesan. Yai Akwan rasa sudah tidak kuat lagi katanya, sehingga Yai Akwan itu memberikan saran agar parasit 12 yang ada di tubuhnya Iblis Barnabul agar disedot kembali. Akan tetapi karena ambisinya Yai Akwan, ketakutan parasit itu akan diambil oleh makhluk lain, sehingga Yai Akwan itu memasang parasit di Rizka itu secara paten menggunakan sebuah kuncian yang tentunya Yai Akwan sendiri itu tidak tahu cara membuka kunciannya. Pantas saja Kisanak. Nenek Sepring mengatakan kepada saya, Nenek Sepring datang ke tempat penelitian dari Profesor Akwan dan berusaha mau mengambil parasit itu, akan tetapi sangat kesulitan Kisanak. Tadi dijawab di sini. Kuncian itu bernama Sihrul Malataka. Sihrul Malataka. Benar. Saya rasa tidak asing dengan nama itu. Sihrul Malataka. Ya, andai kata kita bisa membuka kuncian dari Sihrul Malataka, kita bisa ambil kembali 12 parasit yang ada di tubuhnya Barnabul, lalu Barnabul akan tertidur kembali Tuan Bilo. Lalu apakah ada lagi yang dititipkan oleh Profesor Akwan mengenai pesan-pesan yang dia katakan? Itu yang pertama. Yang kedua,
Lihatlah Tuan Bilo. Benda apa itu di sana? Ini mungkin di bahasa kami adalah sebuah alat untuk mengontrol iblis Barnabon atau biasa disebut remote ya. Di mana di sini ada 9 tombol. Tentunya setiap tombolnya itu memiliki fungsi masing-masing untuk mengendalikan dari iblis Barnabon. Tapi alat ini bisa berfungsi ketika 13 parasit sudah masuk ke semua tubuh dari Barnabon itu Tuan Bilo. Jadi kita dikasih 2 pilihan, apakah kita mencari sebuah kuncian dari Sihrul Malataka atau justru kita akan memasukkan satu parasit yang ada di Tuan Bilo ke tubuhnya Barnabon, lalu kita kunci atau kita kendalikan dari remote ini Tuan Bilo. Seperti ini Kisana. Mengenai parasit satu yang dipegang oleh saya. Sebenarnya saya sudah memikirkan hal itu semenjak Kisana memberitahu bahwasanya iblis Barnabon itu mengamuk dan melukai Profesor Aquan. Jadi seperti ini Kisana. Saya berpikir jika parasit itu tetap dimasukkan ke dalam darah dari iblis Barnabon itu, mungkin saja kita bisa mengendalikan. Akan tetapi tentunya di sini itu tidak semata-mata kita bisa mengendalikan sepenuhnya di sana. Yang kami takutkan, iblis Barnabon itu bisa brutal dan bisa mengendalikan dirinya sendiri, dan kita tidak bisa untuk mengendalikannya di sana. Jadi saya rasa saya itu menahan agar parasit itu tidak dimasukkan ke dalam iblis Barnabon itu di sana. Dan jika Profesor Aquan menyarankan agar kita bisa mencari kunci Sihrul Malataka, mungkin hal itulah yang perlu kita lakukan terlebih dahulu di sana. Dan saya ingat Sihrul Malataka adalah sihir yang digunakan. Saya mengingatnya. Saya mengenal makhluk. Makhluk itu sangat ahli dalam sihir Ibrani di sana. Dan saya rasa dari bahasa Sihrul Malataka itu dari bahasa Ibrani. Baiklah seperti ini saja di sana. Silakan Tuan Bilo. Di sana alangkah baiknya sampaikan kabar ini terhadap para sahabat yang lainnya. Dan saya akan berusaha mendatangi makhluk itu dan menanyakan mengenai Sihrul Malataka itu. Apakah itu bisa dipelajari ataupun mereka, dia yang sudah tahu, bisa menggunakan Sihrul itu terlebih dahulu atau tidak. Wah, cocok itu Tuan Bilo. Baiklah ke sana. Saya akan bergegas untuk mendatangi sahabat saya itu. Baik Tuan Bilo, ditunggu kabar baiknya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita selaras ya. Bahwasanya kita tidak gegabah untuk memasukkan 13 parasit ke tubuhnya Barnabon. Tuan Bilo lebih memilih untuk mencari tahu mengenai kuncian Sihrul Malataka. Karena kebetulan Tuan Bilo itu katanya punya teman atau sahabat yang fasih dalam sihir Ibrani itu ya. Tadi kita sambil menunggu kabar dari Tuan Bilo, kita akan mengabarkan berita ini kepada para sahabat yang lainnya, terutama mungkin Patih teman-teman ya. Ini kita geser dulu lah dari sini ya.